Oke, selamat siang teman-teman semua. Semoga sehat selalu ya teman-teman. Semoga selalu sehat. Terus kalau misalnya yang lagi nggak sehat, semoga juga cepat sembuh ya kayak Sebas. Jangan lupa periksa Bas. Amin. Udah, Ya udah gitu ya. Semoga cepat sembuh ya Bas ya, gitu ya. Bangsat emang nih anak nih. Jadi biar korinnya sukanya gitu kan. Udah. HIV negatif, nggak percaya. Oh, udah nggak HIV ya puji Tuhan. Alhamdulillah ya Bas ya. Nah, Oke, mungkin seperti yang tadi Mas Hatta udah sampaikan ya. Jadi siang ini gue mau sedikit sharing aja sih terkait dengan artikel yang gue baca terkait good PM dan juga bad PM gitu kan. Jadi mungkin di dalam presentasi ini gue cuman kasih poin-poinnya aja gitu. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman mau baca artikelnya juga boleh. Di situ lebih lengkap lagi gitu ya. Terkait dengan penjelasan apa sih bagaimana caranya menjadi good PM, bagaimana caranya dan gimana caranya supaya kita nggak jadi bad PM seperti itu. Gitu. Nah mungkin aku mau buka dengan satu ngutip satu kalimat dari Ben Horowitz. Jadi Ben Horowitz itu dia co-founder dari venture capitalnya Andreessen Horowitz. Nah dia juga yang menulis artikel ini terkait dengan good PM dan bad PM gitu. Jadi dia bilang bahwa being a good product manager is so hard that most product managers at most companies fail to be good and instead are bad, seperti itu. Jadi dia bilang memang menjadi good PM itu adalah sesuatu yang sulit gitu ya, tidak mudah gitu. Dan kebanyakan orang-orang yang menjadi PM itu dia instead of menjadi seorang good PM, dia malah menjadi bad PM gitu. Nah mungkin berikutnya nanti di penjelasan-penjelasan berikutnya itu gue udah bagi menjadi beberapa prinsipal ya, poin-poin terkait dengan good PM, bad PM. Nanti kita juga bisa diskusi juga setelah gue ngejelasin gitu kan. Dan memang kalau gue baca juga menjadi a good PM itu benar-benar sulit gitu ya, benar-benar challenging gitu. Dan memang kalau gue lihat juga gue mungkin masih ada di dalam posisi yang bad PM seperti itu. Nah oke, kita mulai ke bagian yang pertama atau prinsip yang pertama, yaitu terkait dengan CEO of the products gitu. Nah mungkin teman-teman juga sering dengar ya bahwa seorang PM itu adalah mini CEO-nya untuk produk tersebut, atau dia adalah CEO of the product gitu kan. Nah menurut si Ben Horowitz ini juga sama gitu kan. Jadi a good PM itu dia harus bertindak sebagai CEO dari produk tersebut gitu, dimana sebagai seorang CEO kita pastinya harus memiliki visi yang jelas. Kita juga harus tahu gitu kan terkait dengan success metrics untuk produk-produk itu sendiri. Layaknya seorang CEO, kita juga seorang CEO pasti kan dia juga punya visi yang jelas terhadap company tersebut, dan dia juga punya success metrics untuk company tersebut seperti itu. Karena kita juga harus memiliki mindset seperti itu as a good PM. Kita harus tahu visi dari produk ini tuh seperti apa. Dan disebutkan juga sebagai CEO of the product, kalau misalnya kita udah ngeset suatu visi gitu kan, nah itu tuh kita harus bisa mencapai visi tersebut apapun rintangannya, apapun halangannya seperti itu. Makanya di sini dibikinnya whatever it takes gitu. Jadi ya emang kita harus bisa mencapai itu gitu. Dan seorang CEO of the product juga seorang good PM itu dilihatnya juga sebagai leader of the productnya. Jadi teman-teman tech, teman-teman bisnis user, teman-teman operation itu ngelihatnya a good PM itu adalah sebagai leader dari produk tersebut. Dan seorang leader pastinya harus bisa diandalkan oleh teman-teman timnya seperti itu. Nah berbanding terbalik dengan bad PM nih. Kalau bad PM, kalau tadi good PM ngelihatnya sebagai punya mindsetnya sebagai CEO of the product, bad PM ngelihatnya gua
bukan CEO of the product nih, tapi gue cuman sebagai marketing resource nih. Nah, marketing resource tuh maksudnya apa? Jadi maksudnya dia berpikiran sebagai orang yang mungkin nge-arrange press release, udah gitu get customer feedback, terus mungkin dia nge-write down terkait data-data transaksi dan lain sebagainya gitu, yang memang hal ini juga dikerjakan oleh seorang CEO, karena kan seorang CEO kita tahunya bahwa seorang CEO itu dia adalah kayak wajahnya suatu company atau wajahnya suatu produk. Cuman ya kalau misalnya bad PM, dia mikirnya bukan instead of gue as the CEO nih, tapi gue mikirnya kayak gue mah ngerjainnya kayak ngerjain kerjaannya orang marketing ini mah kayak gitu. Nah ini salah satu poinnya bad PM gitu. Dan seorang bad PM juga berbanding terbalik dengan good PM, di mana sebagai CEO itu harus punya mindset bahwa gue harus bisa mencapai visi gue apapun rintangannya gitu. Tapi kalau bad PM tuh meskipun misalnya dia udah mempunyai visi, tapi misalnya dia melihat nih bahwa dengan along the way si produk ini dikembangkan, along the way produk ini mungkin udah rilis di lapangan gitu kan, udah live, ngelihatnya ini kok banyak banget rintangannya, dan mereka mulai membuat banyak alasan nih, kayak alasannya ini produknya nggak nge-fly nih karena mungkin si tag-nya kurang bagus nih, ngebikinnya jadinya banyak kendala yang dialami oleh si end usernya, akhirnya produk tersebut nggak nge-fly. Atau misalnya dia mikirnya kayak ini produk ini nggak nge-fly karena kita kurangan funding nih, jadinya kita nggak bisa burn money untuk meningkatkan transaksi dari produk tersebut, seperti itu. Jadi si bad PM ini dia instead of mikirnya bagaimana caranya atau apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi rintangan yang ada, dia malah membuat banyak alasan supaya orang-orang bisa menerima kekurangannya dia, seperti itu. Nah, itu adalah prinsip yang pertama terkait dengan CEO of the products. Lalu masuk ke prinsip yang kedua nih. Prinsip yang kedua adalah balance all the important factors. Nah, balance all the important factors ini maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah menurut si Ben Horowitz, a good PM itu dia harus memikirkan semua important factors. Dia harus dia harus mempertimbangkan semua hal-hal yang penting yang ada di dalam produk tersebut gitu. Nah, apa aja sih poin-poin yang harus dipikirkan, poin-poin yang harus dipertimbangkan sebagai seorang good PM gitu untuk produknya? Jadi yang pertama pastinya company goals ya gitu. Jadi good PM itu dalam create suatu produk atau misalnya dia build suatu produk, itu dia pertama-tama harus bisa align dengan company goals-nya itu sendiri gitu. Jadi kayak misalnya link aja company goals-nya apa nih? Company goals-nya ya kita mau nyasar orang-orang yang belum memiliki akses ke inklusi keuangan yang ada di second and third tier, misalnya seperti itu ya. Berarti sebagai seorang good PM kita juga harus bisa memikirkan bahwa gimana caranya gue nge-create suatu produk yang bisa sejalan dengan visi atau goals dari perusahaan gue sendiri gitu. Atau misalnya link aja nih punya goals-nya apa? Goals-nya punya untuk achieve misalnya 100 juta MAU. Nah, berarti nanti si good PM itu dia juga harus mikir, kalau misalnya gue mau achieve si company goals ini, buat bisa achieve si 100 MAU ini, kira-kira produk seperti apa sih yang harus gue buat, seperti itu. Nah, itu satu terkait company goals. Yang kedua terkait dengan customer demand. Nah, customer demand ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah feedback yang datang dari sisi customer itu sendiri, atau misalnya kebutuhan dari si customer itu sendiri. Jadi si good PM ini dia harus tahu nih berangkat dari company goals-nya, terus dia lihat juga kira-kira apa sih yang dibutuhin dari sisi si customer-nya gitu kan. Dan dari situ setelah dia melakukan research, misalnya melakukan kuesioner atau misalnya A/B testing segala macam, dia tahu nih kayak misalnya ternyata kebutuhannya si customer itu seperti ini. Nah, dia barulah dari situ dia berangkat untuk meng-create suatu produk. Jadi ini suatu hal yang penting banget gitu, di mana suatu PM dia harus tahu kebutuhan si customer itu seperti apa. Lalu berikutnya competition tuh maksudnya adalah seorang PM juga dia harus tahu nih landscape dari si
company-nya atau dari si produknya itu sendiri yang mau dia create. Dia harus tahu nih terkait dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Misalnya dia juga harus tahu terkait dengan misalnya bisnis landscape dari si kompetitornya, terus dia mungkin juga harus memiliki pengetahuan terkait dengan teknologi-teknologi yang dimiliki oleh si kompetitornya, di mana dari pengetahuan-pengetahuan itu bisa dipakai oleh si PM untuk create produk yang memiliki unique selling proposition yang baru gitu kan, yang berbeda dari yang dimiliki si kompetitornya, di mana nantinya produk tersebut bisa dipakai oleh si customer itu sendiri, seperti itu. Lalu berikutnya seorang good PM juga dia harus tahu nih apa yang dia miliki, pengetahuan apa yang dimiliki dan pengetahuan apa yang dia tidak miliki gitu. Jadi seorang PM ini dia harus istilahnya harus terus belajar lah gitu. Jadi jangan sampai seorang PM itu dia udah merasa puas diri, oh gue udah pinter nih, gue udah ngerti terkait dengan technical, gue juga udah ngerti terkait dengan rasio-rasio yang dipakai untuk dalam kebutuhan bisnis dan lain sebagainya. Enggak, tapi dari sisi good PM, si Ben Horowitz ini dia bilang good PM tuh harus terus belajar, dia tuh harus terus ngesik apa sih hal-hal yang dia belum ketahui, yang kira-kira itu juga bisa meningkatkan value of the produknya itu nanti sendiri ke depannya gitu. Dan yang terakhir, seorang good PM juga harus berpikir ke depan dan juga dia harus selalu memonitor terkait dengan asumsi-asumsi yang dia create untuk produknya itu sendiri gitu. Nah, berbanding terbalik dengan good PM, jadi kalau bad PM dia mungkin dia seringkali miss nih dengan big picture, atau dia juga seringkali dengan hal-hal kecil tetapi penting untuk si produk itu sendiri gitu. Jadi si Ben Horowitz bilang bad PM tuh kadang dia nggak ngerti gitu, dia nggak ngerti terkait big picture-nya dari si produk itu, dan karena dia nggak ngerti terkait dengan big picture-nya, itu nanti yang bakal membuat si produk itu hancur gitu di pasaran, atau misalnya tidak dipakai oleh si customer gitu. Nah, ini beberapa contoh gitu kan yang terkait dengan missing the big picture. Jadi kayak misalnya si PM itu dia build-nya produknya nggak sesuai dengan marketnya company gitu. Jadi company nyasar marketnya misalnya kayak tadi ini aja, nyasar marketnya second atau third tier, tapi malah nyasarnya ke first tier users kayak gitu. Jadi nggak sejalan gitu kan. Terus si bad PM juga dia bikin produk yang kompleks banget gitu kan, sehingga dari teman-teman Salesforce atau dari teman-teman business users itu kesulitan gitu kan untuk menjual produk itu sendiri gitu. Lalu dari bad PM juga dia terkadang membuat sesuatu based on insting gitu kan, bukan based on data yang diambil dari research atau gimana, tapi dia berjalan berdasarkan instingnya dia sendiri, dan dari insting itu dia cuma mengkonfirmasi ke paling ya ke 1 atau 2 customer, dan kalau misalnya kedua customer itu udah bilang oke, dan dia buat produk itu. Padahal kan nggak bisa kayak gitu ya, kalau misalnya kita melakukan kuesioner atau apa, pasti harus ada sampelnya tuh, berapa ratus orang atau berapa puluh orang untuk menjustifikasi bahwa oh ya asumsi kita udah sesuai atau belum gitu. Terus yang berikutnya contohnya si bad PM itu juga dia bertindak sesuai dengan apa yang dimiliki oleh si kompetitor. Jadi kayak kompetitor punya A, si bad PM latah, oh kita juga harus punya A nih. Terus kompetitor bikin B, oh kita juga harus bikin B nih. Tanpa melihat atau dia juga melupakan terkait dengan pengembangan dari si identitas produknya itu sendiri. Jadi dalam hal ini si Ben Horowitz pengen bilang ya, mungkin lu boleh kayak misalnya lu meng-create suatu hal yang lu nggak punya tapi kompetitor punya, tapi jangan sampai lu juga kehilangan dari identitas produk lu itu sendiri, karena identitas produk lu itulah nanti yang bakal menjadi unique selling point-nya antara produk lu dengan produknya si kompetitor gitu. Terus yang terakhir contohnya, jadi si bad PM ini dia suka nge-compare ya future products dengan apa yang ada sekarang gitu, dan ternyata belum tentu apa yang dia pikirin terkait dengan features atau produk yang di masa depan itu
itu relate dengan kebutuhan dari customer yang ada sekarang ini. Itu yang pada akhirnya ya udah akhirnya belum tentu dipakai juga, walaupun kita udah mikirnya jauh ke depan seperti itu. Nah, itu terkait dengan balance all the important factors. Jadi ini penting banget nih teman-teman semua. Mungkin ya kita as PM juga harus memikirkan terkait poin-poin yang ada di good PM dan kita menghindari apa yang ada di bad PM ini. Seperti itu. Nah, lanjut ke prinsipal yang ketiga. Kok nggak bisa di next? Nah, ini dia prinsipal yang ketiga. Jadi ini yang mungkin sekarang lagi lagi diterapkan juga di sisi kita, di sisi PM, di mana mungkin beberapa dari teman-teman udah ada yang mulai nulis BRD gitu kan, atau misalnya nulis PRD dengan lebih detail dan lain sebagainya. Jadi menurut si Ben Horowitz ini, seorang PM itu memang betul dia harus memiliki kemampuan di mana seorang PM itu dia harus bisa clear nih untuk menuliskan requirement di dalam suatu dokumen seperti itu. Jadi benar-benar seorang PM itu, seorang good PM, dia harus punya capability di mana dia bisa menuliskan semua requirement dia dengan clear di suatu dokumen gitu. Kenapa? Karena si Ben Horowitz bilang si good PM itu kalau misalnya dia punya capability untuk nulisin dokumen PRD atau misalnya BRD dengan detail, dengan clear gitu kan, dan itu bisa dimengerti oleh semua stakeholders, baik itu misalnya dari sisi tech, dari business users, atau misalnya dari sisi operation. Nah, itu tuh bakal meningkatkan accountability dari si PM itu sendiri gitu. Kenapa? Karena si dokumen ini tuh bakal long lasting, si Ben Horowitz bilangnya. Kalau misalnya, oke, sekarang kita nih ada di tempatnya masing-masing. Misalnya gue di transport, terus Mas Adam di FSI, Sebas di merchant, terus Mas Lugas di syariah gitu. Kita nggak bisa menuliskan requirement dengan detail, dengan clear di suatu PRD atau di suatu BRD. Nah, nanti ini bakal menjadi suatu bencana bagi orang-orang yang akan meneruskannya. Kenapa? Karena nanti orang yang meneruskannya dia nggak bisa mengerti nih, oh produk ini tuh detailnya seperti apa ya, oh maksudnya si PM sebelumnya nge-create produk itu tuh apa ya gitu, kenapa si PM ini nge-create produk itu tuh alasannya apa ya. Nah, kalau misalnya kita nggak bisa mendeliver itu dalam suatu dokumen, itu nanti bakal berbahaya lah seperti itu gitu. Jadi seperti itu, se-good PM kita harus punya kemampuan seperti itu. Terus si Ben Horowitz juga bilang, good PM juga dia bisa menggather information dari engineering secara informal dan verbally, dan nge-give direction-nya itu nggak verbal juga gitu atau informal juga, tapi lewat dokumen gitu. Jadi secara tertulis, jadi enak juga kalau misalnya engineer-nya berubah-ubah juga dan ada orang lain yang lanjutin, si engineer yang nerusin juga dia juga bisa dengan nyaman gitu melihat, oh si PM ini tuh kebutuhannya tuh seperti ini, dan itu semua tertuang di dokumen seperti itu. Nah, itu berbeda dengan yang bad PM. Jadi kalau tadi good PM dia harus bisa untuk menuliskan segala sesuatu requirement-nya dengan clear di dalam suatu dokumen, baik itu PRD atau BRD gitu kan. Nah, kalau bad PM itu dia tidak bisa, atau dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jadi kalau misalnya dia nge-create nulis PRD, itu nulis PRD-nya juga masih asal-asalan gitu kan, dengan asumsi dia mikir, oh gua nulis kayak gini juga si tech udah tahu kok gitu kan, jadi gua gak harus nulis detail. Padahal nggak bisa seperti itu. Seperti yang tadi gua bilang, bisa jadi aja tech yang sekarang ngerti, tapi orang yang nanti ngelanjutinnya belum tentu punya pemahaman yang sama gitu. Jadi nantinya akan berimpact ke pengembangan produk itu sendiri, jadi lama lah, atau jadi maju mundur atau lain sebagainya gitu. Terus si bad PM juga dia nggak suka nge-update PRD-nya. Terus kalau misalnya juga dia nge-update, dia nggak ngasih tahu ke orang-orang, dan dia juga tidak meng-explain kenapa dia nge-update PRD tersebut atau dokumen tersebut. Lalu seorang bad PM juga adalah orang yang dia suka mengubah-ubah prioritas nih based on latest customer feedback, atau misalnya latest terkait dengan performance sales gitu, tanpa melihat melihat aspek lainnya gitu.
Dan juga si bad PM ini juga terkait dengan kemampuan menuliskan ini juga writing dokumen. Dia juga dalam menuliskan dokumen dia nge-ignore nih terkait dengan terkait dengan requestnya dari engineer atau dari stakeholder lainnya. Jadi dia nulis itu ya udah semaunya dia, tapi dia tuh nggak mengakomodasi masukan-masukan dari tim tech atau misalnya dari tim business user seperti itu. Karena kan tim tech biasanya bisa aja dia kayak misalnya tolong dong masukin tech debt gua ke BRD atau ke PRD gitu, karena ya harus diselesaikan itu, kalau enggak nanti bakal menimbulkan masalah ke depannya gitu. Jadi ini penting banget menurut Ben Horowitz, di mana seorang PM itu harus bisa menuliskan requirement di suatu dokumen gitu. Nah, lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini juga penting ya. Jadi seperti yang di awal disebutkan bahwa seorang PM itu adalah seorang CEO of the product. Nah, pastinya CEO of the product dia harus punya juga nih goals-goals yang jelas gitu kan. Dia harus tahu gitu, kayak misalnya apa sih yang pengen dicapai dari si produk tersebut gitu. Dan nggak cuma tahu apa yang mau dia capai, tapi dia juga harus menuliskannya lagi. Jadi balik lagi nih, kemampuan menulis itu sangat penting untuk suatu PM. Jadi apapun yang PM tahu, apapun yang PM ingin capai, goals-goals yang ingin dia capai, atau objektif apa yang dia ingin capai gitu kan untuk produk tersebut, balik lagi, itu semua harus ditulis seperti itu. Dan juga good PM itu dia harus tahu juga gitu kan terkait dengan advantages atau misalnya unique selling proposition dari si produk itu sendiri, yang dimana itu berbeda dengan kompetitor-kompetitor yang ada di lapangan seperti itu. Dan balik lagi, apa yang menjadi keuntungan, apa yang menjadi advantages, apa yang menjadi unique selling proposition dari si produk tersebut itu juga harus di-put di suatu dokumen agar penerusnya nanti itu juga dia bisa memiliki pemahaman yang sama dan memiliki pengetahuan yang sama terkait produk tersebut seperti itu. Nah, berbeda dengan si good PM, si bad PM ini dia dikategorikan sebagai orang yang dia itu nggak tahu nih, atau misalnya si Ben Horowitz tuh dia pakai katanya mushi ya. Mushi itu kayak apa ya? Mushi apa ya? Kayak misalnya ya nggak ajak lah bilangnya gitu ya. Mungkin gue bisa bilangnya dia. Jadi si bad PM itu dia tuh nggak ajak, dia tuh nggak clear terkait apa yang mau dia capai dan juga terkait dengan advantage-nya dari si produk itu sendiri gitu. Nah, di sini dijelasin nih sama si Ben Horowitz, karena si bad PM itu dia nggak punya goals dan product advantage yang jelas gitu kan, akhirnya dia tuh selalu ragu-ragu nih terkait dengan si goals dan advantage dari suatu produknya itu sendiri. Dia tuh jadi ragu gitu, bener nggak sih produk gua tuh memiliki keunggulan di bidang ini, bener nggak sih kalau misalnya goals yang pengen gue capai itu ini gitu. Karena dari dirinya si PM itu sendiri dia tuh nggak clear gitu, nggak jelas apa yang mau gue capai atau apa yang mau gue targetin seperti itu. Dan itu juga akhirnya berimpact ke stakeholder yang lain nih. Jadi kalau misalnya ada stakeholder lain yang bertanya, ini produk yang di-create tuh apa sih yang mau lu capai, apa sih yang dimiliki, kelebihan yang dimiliki oleh produk ini. Jadi si PM ini juga dia jadi nggak bisa jawab gitu, ragu-ragu apa ya gitu. Dan akhirnya berimpactnya apa? Berimpactnya karena dia nggak punya suatu hal yang ajak, akhirnya dia seringkali diubah-ubah terkait dengan goals-nya, seringkali diubah-ubah juga terkait dengan keunggulan atau kelebihan dari si produk itu secara time to time atau secara periodically-nya dalam artian kalau Ben Horowitz bilangnya dalam waktu yang cepat gitu, bukan periodically misalnya setahun atau 2 tahun, enggak, tapi ini perubahannya cepat banget gitu. Nah, ini kurang baik ya teman-teman. Jadi sebagai PM kita harus menghindari lah hal-hal seperti ini itu. Nah, aku lanjut lagi ke prinsip yang berikutnya. Nah, prinsip yang berikutnya adalah fokus on the sales force and the customers gitu. Nah,
Ini maksudnya apa sih? Maksudnya adalah si Ben Horowitz bilang seorang good PM itu adalah PM yang pasti dicintai oleh si Salesforce-nya atau oleh business users-nya gitu. Kenapa? Karena si good PM ini dia tuh tahu gitu gimana caranya membuat pekerjaannya si Salesforce atau si business users ini tuh lebih mudah gitu. Karena dia juga tahu bahwa si business users tuh dia memiliki target-target yang tinggi nih, harus mencapai MAU sekian, harus mencapai GTV sekian dalam 1 tahun atau misalnya dalam 1 quarter gitu kan. Jadinya si good PM ini dia tuh harus mikirin gimana ya caranya supaya produk yang gua buat, produk yang mau gua deliver ini tuh bisa ngebantu teman-teman business user untuk mencapai target-targetnya mereka gitu. Nah itu yang mindset yang harus dimiliki oleh si good PM gitu.